Ribuan orang melangkah masuk ke dalam rimbunnya pepohonan setiap tahunnya, mencari ketenangan alam. Namun, lenyap tanpa meninggalkan jejak biologis apapun. Bukan tulang belulang atau jejak darah yang ditemukan oleh tim SAR, melainkan pemandangan yang jauh lebih mengguncang akal sehat. Barang-barang milik para korban, mulai dari ransel, senter, hingga jam tangan selalu ditemukan tergeletak di atas tanah berlumut, tersusun dengan presisi matematis yang mustahil dilakukan oleh hewan liar, membentuk pola-pola geometri kuno seperti segi enam dan spiral. Pertanyaannya, kekuatan gelap apa yang memiliki waktu dan kecerdasan untuk merangkai teka-teki mematikan ini di tengah keheningan hutan? Masyarakat lokal menyebutnya sebagai zona senyap, sebuah wilayah terlarang di jantung hutan di mana hukum alam berhenti bekerja secara instan. Para penjelajah yang berani melangkah lebih dalam tidak menyadari bahwa mereka bukan sedang tersesat secara geografis. Saat melewati batas tak kasat mata ini, anomali medan magnet yang luar biasa kuat mulai mengacaukan setiap instrumen navigasi. Jarum kompas berputar secara liar bagaikan gasing. Sinyal satelit lenyap seketika dan atmosfer berubah menjadi sangat berat. Di tempat ini, bahkan suara hembusan angin dan kicauan burung tertelan oleh keheningan mutlak yang menyayat gendang telinga. Di dalam zona senyap ini, anomali medan magnetik tidak hanya merusak perangkat elektronik, tetapi mulai merobek struktur ruang dan waktu itu sendiri. Fakta mengerikan yang disembunyikan oleh otoritas adalah bahwa titik pusat hutan ini merupakan sebuah patahan dimensi. Para korban tidak tersesat di jalan yang salah. Mereka tanpa sadar berjalan ke dalam lipatan ruang yang melengkung. Apa yang terlihat seperti jalan lurus ke depan sebenarnya adalah labirin dimensi ketiga yang terus berputar kembali ke titik awal, menjebak mereka dalam ilusi optik ruang yang terlipat dan putaran tanpa akhir. Tidak hanya ruang yang terdistorsi secara brutal, waktu pun kehilangan maknanya di pusat anomali mematikan ini. Beberapa menit yang dihabiskan di dalam zona senyap bisa berarti berhari-hari di dunia luar. Inilah alasan mengapa para korban sering kehabisan perbekalan tanpa mereka sadari. Mereka mengalami fenomena ganjil di mana tetesan air hujan terlihat melayang membeku di udara. Dalam keputusasaan yang memuncak, pikiran mereka mulai dihantui oleh fatamorgana masa lalu yang tumpang tindih, menghancurkan kewarasan mental secara perlahan sebelum fisik mereka benar-benar menyerah pada keanehan alam tersebut. Kegilaan semakin menjadi ketika anomali medan magnetik menciptakan jembatan semu dengan entitas dimensi ketiga. Jejak langkah yang mereka tinggalkan di atas tanah basah tiba-tiba memudar, digantikan oleh rasa teror dari entitas yang tidak terlihat, namun kehadirannya bisa dirasakan menekan dada. Gelombang elektromagnetik yang sangat kuat memanipulasi gravitasi lokal di sekeliling mereka,
menggeser dan menyusun kembali benda-benda mati yang terjatuh ke dalam pola-pola geometri yang sangat sempurna. Sebuah pesan acak dari gaya tarik-menarik dimensi lain yang menjadi penanda kuburan bagi mereka yang tertelan lipatan waktu. Semakin dekat ke pusat pusaran energi magnetik, tarikan dimensi semakin tidak bisa ditolak oleh tubuh biologis. Tubuh manusia yang pada dasarnya digerakkan oleh impuls listrik kecil pada sistem saraf mulai mengalami korsleting internal yang sangat fatal. Para penjelajah yang mencapai titik ini tidak lagi memiliki kendali atas sistem motorik mereka. Mereka dipaksa melangkah maju oleh medan gaya tak kasat mata, layaknya bongkahan besi yang ditarik oleh magnet raksasa. Batas antara dunia nyata dan ruang hampa antar dimensi menjadi sangat tipis, menyajikan kengerian mutlak. Pada detik-detik terakhir yang paling kelam, mereka bahkan tidak sanggup untuk berteriak. Keheningan mutlak zona senyap merampas suara mereka seketika, membiarkan jiwa mereka melebur ke dalam ketiadaan. Tubuh fisik mereka tidak mati dalam pengertian biologis biasa, melainkan terpecah belah menjadi partikel-partikel energi yang terserap utuh ke dalam anomali dimensi ketiga. Mereka yang telah melewati batas kewarasan ini akan dikunci selamanya dalam satu momen yang membeku. Tidak ada jalan pulang. Mereka menjadi anomali hidup yang terperangkap di antara denyut waktu yang salah. Keesokan harinya, ketika tim penyelamat akhirnya menembus kabut dan tiba di koordinat terakhir, hutan kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi tragedi apapun. Distorsi ruang menutup rapat rahasianya, menyembunyikan anomali dari dunia luar. Yang tersisa hanyalah tumpukan barang-barang pribadi milik sang penjelajah yang kini tergeletak bisu di atas tanah. Pakaian, ransel kusam, dan kompas yang hancur tersusun rapi membentuk pola spiral geometri yang mengancam. Sebuah siklus misteri tanpa akhir yang terus menunggu korban berikutnya. Sekali berani masuk, Anda dipastikan tidak akan pernah bisa keluar.